Di sebuah kota yang mulai sepi menjelang tengah malam, seorang sopir taksi bernama Surya masih berkeliling mencari penumpang terakhir sebelum pulang. Udara malam terasa dingin menusuk. Jalanan tampak lengang dengan lampu jalan yang redup. Saat melewati tikungan, ia melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar, melambaikan tangan. Pakaiannya putih kusam, wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian muka. Surya berhenti tanpa banyak berpikir, membuka pintu, dan perempuan itu masuk ke kursi belakang. Sepanjang perjalanan, suasana sunyi. Surya hanya bisa mendengar detak jarum jam di dashboard dan suara hujan rintik yang mulai turun. Sesekali ia melirik kaca spion, namun wajah perempuan itu hampir tak terlihat jelas, hanya bayangan samar yang menunduk. "Kemana, Bu?" tanyanya lirik. Perempuan itu hanya mengangkat tangan, menunjuk lurus ke depan. Jalan yang ditunjuk adalah jalur menuju area pinggiran kota, terkenal sepi dan jarang dilewati. Mobil terus melaju menembus gelap, hingga akhirnya tiba di sebuah kompleks pemakaman tua. Surya terhenti. Jalan buntu. Ia menoleh ke belakang, ingin memastikan kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun, namun yang membuat darahnya membeku. Kursi tempat penumpang itu duduk kini basah kuyup, seperti habis dilumuri air hujan. Bau tanah basah memenuhi kabin, dan di kaca jendela belakang terlihat jejak tangan panjang yang menempel, seolah seseorang baru saja mengusap dari dalam. Surya gemetar, buru-buru menyalakan mesin dan melarikan diri. Namun dari kaca spion, samar-samar ia melihat sosok perempuan itu berdiri lagi di tepi jalan, melambai, seakan menunggu tumpangan berikutnya. Pak Surya mencoba tenang setelah menyadari penumpangnya hilang. Jalanan gelap itu terasa semakin panjang. Namun saat ia menambah kecepatan, tiba-tiba lampu taksinya meredup sendiri. Radio yang tadinya mati, mendadak berderak, memutar suara bisikan yang tak ia mengerti. Di kaca spion, bayangan perempuan tadi muncul kembali. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya condong ke depan, mendekati kursi sopir. Nafas dingin terasa di telinga Pak Surya. Tangannya gemetar. Ia menekan pedal gas sekencang mungkin. Tetapi setir tiba-tiba terasa berat, seperti ada yang memeganginya dari belakang. Bau anyir darah memenuhi kabin, diikuti suara ketukan dari dalam bagasi. Keringat dingin membasahi leher Pak Surya. Ia memberanikan diri menoleh ke kursi belakang. Kali ini sosok itu duduk tepat di belakangnya. Wajahnya pucat, mata hitam kosong, tersenyum menyeringai. "Mobil oleng!" Surya berteriak. Namun suaranya tenggelam dalam tawa serak perempuan itu. Sejak malam itu, taksi Pak Surya sering terlihat melintas di jalanan sunyi. Meski tak ada seorang pun lagi yang melihat ia pulang ke rumah. Sejak kejadian malam itu, taksi Pak Surya sering jadi buah bibir. Banyak pengemudi lain yang mengaku melihat mobilnya melintas di jalanan sepi. Padahal Pak Surya tak pernah kembali ke pangkalan. Beberapa penumpang bahkan bersaksi pernah menaiki taksi itu. Awalnya terlihat normal. Namun di tengah perjalanan, sopirnya hanya diam dengan wajah pucat. Saat mereka menoleh ke kaca spion, yang duduk di belakang bukan mereka, melainkan sosok perempuan bergaun putih, tersenyum lebar. Ketika penumpang menjerit, mobil itu selalu berhenti tiba-tiba di depan kompleks pemakaman. Dan begitu pintu dibuka, taksi itu lenyap ditelan kegelapan malam. 3 hari lamanya Pak Surya tak pulang. Istrinya hampir putus asa, mengira suaminya mengalami kecelakaan atau tak bernyawa lagi. Namun pada malam keempat, suara mesin taksi terdengar berhenti di depan rumah. Pak Surya turun dengan wajah pucat, matanya sayu, tubuhnya gemetar. Istrinya langsung memeluknya sambil menangis. Tapi pelukan itu terasa dingin, seperti memeluk seseorang yang baru saja keluar dari kuburan. Dengan suara bergetar, Surya mulai bercerita tentang penumpang perempuan bergaun putih, tentang kursi belakang yang basah, tentang suara ketukan dari bagasi, hingga sosok itu yang terus mengikutinya sepanjang jalan. "Aku tersesat, Bu," ucapnya lirik. "Bukan di jalan biasa, tapi jalan yang penuh orang-orang tanpa wajah. Mereka menatapku, memanggilku, meminta ikut." Istrinya terdiam. Air mata bercampur rasa takut. Saat ia mencoba menggenggam tangan suaminya, ia terperanjat. Jari-jari Surya membiru.
Kuku-kukunya menghitam. Dan di belakangnya, dari dalam taksi yang masih terparkir, terdengar kembali suara ketukan, lebih keras dari sebelumnya. Seolah sesuatu, atau seseorang, ikut pulang bersama Pak Surya malam itu. Setelah menceritakan semuanya, wajah Pak Surya semakin pucat. Matanya merah, suaranya bergetar. Aku nggak kuat lagi. Bu, dia terus mengikutiku, bisiknya. Setiap malam aku mendengar suara dari bagasi, dan bayangan itu selalu muncul di kaca spion, meski taksiku sudah terparkir. Istrinya yang ketakutan akhirnya menyarankan agar mereka meminta pertolongan. Malam itu juga, mereka mendatangi seorang ustaz di kampung. Ustaz hanya menatap Surya lama, seakan melihat sesuatu di belakangnya. Dia bukan sekadar penumpang tersesat, ujar sang ustaz pelan. Dia ingin menumpang, sampai ke rumahmu. Surya memohon agar dilepaskan dari gangguan itu. Ustaz pun menyiapkan doa dan air penawar. Namun ketika doa dibacakan, tubuh Surya mendadak kejang, matanya memutih. Dari luar rumah terdengar suara pintu taksi terbanting, disusul tawa perempuan serak yang menggema di malam gelap. Gangguan itu ternyata belum selesai. Malam itu, rumah Pak Surya dipenuhi suasana mencekam. Istrinya duduk ketakutan. Sementara Ustaz mulai menyalakan lampu minyak kecil dan menaburkan garam di setiap sudut ruangan. Bau asap kemenyan bercampur aroma tanah basah yang seolah mengikuti Surya sejak ia pulang. Ustaz memulai doa, suaranya bergetar namun tegas. Saat ayat-ayat dibacakan, tubuh Pak Surya tiba-tiba menggigil. Napasnya tersengal, matanya mendelik. Lalu dari mulutnya keluar suara lain, serak, berat, bukan suaranya sendiri. Dia, sopir itu, tidak boleh lepas. Suara itu membuat semua yang ada di ruangan membeku. Istrinya menangis, menutup wajah dengan selendang. Ustaz semakin keras membaca ayat, memercikkan air doa ke wajah Surya. Tubuhnya meronta hebat, kursi yang didudukinya terjatuh, dan dari jendela terlihat kaca taksi yang terparkir di luar berembun dengan tulisan samar, "Aku PENUMPANGMU." Ustaz memerintahkan agar pintu taksi dibuka. Dengan gemetar, Surya menuruti. Begitu bagasi dibuka, bau busuk menusuk keluar. Di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya sebuah kain kafan kotor yang basah. "Ini peninggalannya," kata Ustaz pelan. "Perempuan itu mati di jalan, menunggu tumpangan yang tak pernah datang. Roh penasaran, dan kau membawanya pulang." Namun sebelum sempat kain itu dibakar, sosok perempuan bergaun putih tiba-tiba muncul di depan gerbang rumah. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya bergerak tersentak-sentak. Angin dingin menyapu pekarangan. Lampu rumah berkedip-kedip. Istri Surya menjerit, tubuhnya hampir pingsan. Surya berusaha mundur, tapi entah kenapa kakinya terasa kaku. Seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram pergelangan kakinya. Ustaz melangkah maju, suara doanya semakin keras. Sosok perempuan itu menjerit panjang, telinganya memekakkan. Kaca jendela rumah pecah satu persatu. Bayangan hitam beterbangan keluar dari tubuh Surya, lalu menghilang ke kegelapan malam. Suasana hening, Surya jatuh tersungkur, lemas tak berdaya. Istrinya memeluknya sambil menangis. Kain kafan yang tadi di bagasi kini sudah berubah menjadi abu, terbakar tanpa api. Ustaz menutup mata sejenak, lalu berkata, "Dia pergi, tapi ingatlah, jangan pernah lagi kau bawa taksiku melewati jalan itu sendirian. Ada banyak penumpang yang masih menunggu." Surya hanya menunduk, wajahnya pucat pasi. Di kejauhan, suara mesin kendaraan samar-samar terdengar, tapi bukan dari arah jalan biasa, melainkan dari jalan gelap yang mengarah ke pemakaman. Malam itu semua orang mengira gangguan sudah berakhir. Ustaz pamit, meninggalkan rumah Surya dengan doa agar keluarga itu tenang kembali. Surya akhirnya bisa tidur setelah berhari-hari tak memejamkan mata. Namun tepat menjelang subuh, istrinya terbangun. Dari jendela kamar, ia melihat taksi Surya yang terparkir di halaman. Mesinnya menyala sendiri. Lampu depan berkedip, dan klakson berbunyi pelan, seperti ada yang memanggil. Dengan tubuh gemetar, ia membangunkan suaminya. Surya berdiri di samping jendela, wajahnya pucat. "Mesinnya menyala sendiri," katanya lirih. Tiba-tiba, kaca depan taksi itu berkabut,
Lalu muncul tulisan samar. Belum selesai. Keduanya terdiam. Dan sebelum sempat melakukan apapun, pintu belakang taksi terbuka sendiri dengan suara berderit. Dari dalam, terdengar suara perempuan berbisik, lirih namun jelas. "Pak, antar saya pulang." Lalu suara tawa serak menggema memenuhi halaman rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Surya tahu, perjalanan mencekamnya belum benar-benar berakhir. Setelah malam penuh teror itu, Pak Surya akhirnya memutuskan untuk kembali meminta bantuan Ustaz. Kali ini ia tidak sendiri. Beberapa tetangga ikut menemaninya. Karena semua orang sudah mendengar kabar tentang taksinya yang berhantu. Ustaz memimpin doa di halaman rumah. Tepat di samping taksi yang mesinnya sering menyala sendiri. Garam ditaburkan. Air doa dipercikkan ke seluruh bagian mobil. Suara aneh dan bayangan samar mulai muncul. Tapi doa yang terus mengalun membuat semuanya melemah. Ketika pintu belakang taksi terbuka sendiri dan sosok perempuan itu muncul lagi, Surya gemetar. Namun Ustaz menatapnya dengan tenang. "Jangan takut, Surya. Dia hanya tersesat. Ia bukan ingin membunuhmu. Hanya ingin pulang." Dengan hati-hati, Ustaz memandu Surya untuk membaca doa. Lalu ia diminta mengemudikan taksinya sekali lagi. Kali ini bersama doa yang terus dibacakan. Mereka melewati jalan gelap tempat perempuan itu pertama kali naik. Saat sampai di dekat pemakaman tua, udara mendadak berat. Sosok perempuan itu terlihat di kursi belakang, menunduk. "Antar dia ke tempat peristirahatan terakhirnya," kata Ustaz. Surya menahan tangis, tapi ia patuh. Taksinya berhenti tepat di depan gerbang makam. Pintu belakang terbuka sendiri, dan sosok perempuan itu turun perlahan. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas, pucat, namun damai. Ia menatap Surya dengan mata berkaca-kaca, lalu menghilang seperti kabut tertiup angin. Hening, tak ada suara tawa, tak ada lagi bau tanah basah. Mobil terasa ringan kembali, dan Surya menangis lega. Sejak saat itu, taksi Surya kembali normal. Ia bisa bekerja lagi tanpa gangguan, bisa pulang setiap malam, dan hidup tenang bersama istrinya. Ia tak pernah lupa pengalaman itu, tapi ia percaya, setiap roh yang tersesat hanya butuh diantar pulang dengan doa dan keikhlasan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Surya benar-benar tidur nyenyak, tanpa bayangan di kaca spion.